Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 11 Mei 2021 bersama saya Penatua Hendra Aribowo. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih, karunia, dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Kami bersyukur atas hari baru bagi kami. Dan sebelum memulai semua aktivitas hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini berjudul Hadiah Ulang Tahun. Adakah di antara ibu, bapak, dan saudara sekalian yang hari ini ulang tahun? Pada suatu acara perpisahan seorang senior yang purna bakti di masa pandemi ini bertepatan pada hari ulang tahunnya. Saat ditanya oleh pembawa acara, "Ingin hadiah ulang tahun apa, Bapak? Apa harapan Bapak?" Jawabnya adalah, ingin hadiah bijaksana. Jawaban ini sangat surprise bagi sang pembawa acara, juga bagi yang hadir, khususnya para juniornya. Menjadi pertanyaan, apakah dia belum punya bijaksana? Atau ia ingin mempunyai bijaksana lebih banyak? Atau dia barusan dianggap orang lain kurang bijaksana atau tidak bijaksana? Sedih juga jika sebagai seorang yang sudah senior dianggap tidak bijaksana. Bijaksana adalah kata sifat yang menerangkan kualitas hidup atau kualitas berperilaku. Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budinya, selalu menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Bijaksana berarti pandai, cermat, dan teliti. Dengan demikian, bijaksana adalah sikap yang mendasari perbuatan, keputusan, atau aktivitas lainnya. Maka jika seorang masih mengharapkan untuk lebih bijaksana, berarti dia sangat menyadari bahwa untuk menjadi bijaksana masih butuh proses seumur hidup, tidak instan. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita memperhatikan firman Tuhan dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ke-27, dengan nats ayat 24. Demikian firman Tuhan. "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Perumpamaan Tuhan Yesus tentang dua macam orang di Matius 7 ayat 24 sampai 27 menasihati kita agar kita menjadi orang yang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh. Tuhan Yesus membedakan orang-orang yang mendengarkan firman-Nya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kelompok kedua adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya. Keduanya adalah pendengar firman Tuhan. Orang bijaksana pendengar firman Tuhan yang melakukan ajarannya. Orang bodoh pendengar firman Tuhan yang tidak melakukannya. Orang bijaksana membangun rumah di atas batu, dihadapkan dengan topan badai tetap berdiri kokoh. Orang bodoh membangun rumah di atas pasir,
dihadapkan dengan topan badai akan roboh. Jika dihadapkan dengan badai kehidupan, orang bijaksana dihadapkan dengan kesulitan tidak goyah. Orang bodoh dihadapkan kesulitan maka menyerah. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Namun hendaknya dalam hidup kita, keduanya berjalan beriringan. Dalam surat Yakobus pasal pertama ayat 22 dinyatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Tuhan Yesus berkata juga di Lukas pasal 11 ayat 28, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Masa pandemi COVID-19 sebagai badai kehidupan masih belum akan berakhir. Kita harus makin bijaksana dalam melanjutkan kehidupan. Kita akan semakin bijaksana jika senantiasa berpegang pada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan dan menasihati kami untuk selalu mendengar perkataan-Mu dan melakukannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sehingga hikmat bijaksana dari Tuhan selalu menjadi dasar kami bersikap dalam perbuatan kami sehari-hari, sehingga senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa agar di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kami tetap dapat bekerja dan berkarya serta melayani Engkau dengan semakin bijaksana. Semuanya hanya dalam pertolongan dan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Bagi yang berulang tahun, selamat ulang tahun. Selamat beraktivitas, tetap sehat dan semangat. Jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati.